mahasiswa, aktivis, banyak sekali korban dalam peristiwa reformasi 98 yang telah kita raih itu. Dan itu suatu kemunduran. Kalau demokrasi kita seperti saat ini, itu artinya kita sudah melukai lagi perjuangan reformasi 98. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kita kembali hari ini akan membahas tentang isu yang berkaitan dengan proses pemilu yang sampai hari ini sudah pada tahapan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik di sini adalah petitum atau tuntutan yang dilakukan oleh paslon 01 dan 03. Nah, kita akan membahas tentang petitum itu atau gugatan itu dengan Kak Tia, salah seorang aktivis dari Petisi Brawijaya. Ya. Selamat datang Kak Tia. Ya, selamat malam Bang Sigit. Oke. Tio sih, tapi kadang-kadang teman-teman manggilnya Tia. Salah ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Kak Tio ya. Iya. Tio kayak cowok soalnya. Iya. Ya. Mengikuti kan kemarin proses hari ini ya, adanya petitum yang dilakukan oleh tim hukum TPN. Iya. Menurut Kak Tio gimana itu? Kak Tio setuju nggak kalau misalkan kan salah satu tuntutannya itu adalah diskualifikasi paslon 02? Ya, itu makasih ya Bang Sigit atas ulasan kita ini. Itu udah benar sekali apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari paslon 01 dan 03 ya. Khususnya saya menyoroti yang 03 ya, bahwa petitumnya salah satunya adalah menuntut agar paslon 02 didiskualifikasi. Kita semua udah tahu ya bagaimana proses masuknya cawapres dari paslon 02 ini, Gibran Rakabuming Raka ini benar-benar itu melukai rasa demokrasi kita sebagai bangsa. Ya, kan selain tuntutan untuk itu ya, diskualifikasi paslon 02, kan juga ada satu lagi yang menjadi konsekuensi dari tuntutan itu adalah pemilu ulang gitu ya. Iya, pastinya. Tanpa keikutsertaan dari paslon 02. Menurut Kak Tio gimana itu? Iya, hidup ini kan memang recto verso. Saya pernah membaca buku dari Dewi Lestari ya, judulnya itu recto verso. Jadi bahwa semua keputusan kita mempunyai dua sisi mata uang. Jadi kita pilih satu ini, resikonya ada di belakang. Itu menjadi konsekuensi hukum ya, karena memang dengan sengaja, kita anggap sini dengan sengaja paslon 02 lolos seperti itu dengan cara-cara seperti itu, ya itu adalah konsekuensi logisnya adalah mereka digugurkan seperti itu, Bang. Saya setuju dengan gugurnya, diskualifikasinya paslon 02 ini. Ya, jadi setuju ya Kak Tio ya kalau mereka itu digugurkan ya paslon 02 ya. Ya karena memang tidak memenuhi prinsip-prinsip demokrasi juga ya. Jadi ada nggak memenuhi meritokrasi. Iya. Betul ya? Iya. Nepotisme yang sebenarnya kan jadi rohnya untuk gerakan reformasi 98. Ya ternyata oleh Pak Jokowi dikhianati hari ini. Iya, betul sekali. Kak Tio gimana itu? Iya, kita kan pasca Orde Baru sudah bahagia sekali karena alam demokrasi itu sudah tumbuh dengan baik di reformasi 98. Dan kita menikmati bagaimana kita dengan bebas memilih pemimpin kita langsung. Tetapi pada tahun ini gitu, kita menyaksikan lagi bagaimana situasi itu membongkar, membolak-balikkan demokrasi yang sudah bagus sekali dibangun oleh waktu itu. Dan memang kan itu tidak gratis ya, ada darah yang tertumpah juga, mahasiswa, aktivis, banyak sekali korban dalam peristiwa reformasi 98 yang telah kita raih itu. Dan itu suatu kemunduran kalau demokrasi kita seperti saat ini, itu artinya kita sudah melukai lagi perjuangan reformasi 98. Begitu Bang, jadi ini nggak boleh. Petisi Brawijaya, karena saya sekarang ini juga menjadi bagian dari aktivis Petisi Brawijaya, kita concern dengan hal itu, menjaga untuk tegaknya demokrasi itu terus ya. Jadi reformasi 98 yang sudah kita dapat itu nggak boleh mundur lagi gitu Bang. Ya, seandainya upaya-upaya ini nanti ya, kan nggak setiap upaya itu berjalan lancar lah ya. Iya. Kan nanti kita belum tahu juga pada tanggal 22 April itu keputusan MK itu bagaimana. Apakah MK akan mengeluarkan keputusan yang sangat monumental yang mungkin di luar harapan orang, tapi juga bisa MK cuma mengesahkan keputusan yang sudah ada. Karena ada peluang itu kan. Iya, tetap. Apa yang akan kita lakukan kalau seperti itu?
Iya, begini Bang. Sikap kita gimana gitu? Iya, hasil di luar kendali kita. Iya. Yang bisa kita kendalikan adalah tetap berjuang di jalan kebenaran, di jalan keadilan, mencari keadilan untuk bangsa ini, khususnya menegakkan demokrasi yang mulai rusak ini kita lihat, dan semakin parah nantinya kalau kita biarkan. Apapun itu, petisi Brawijaya, kita para aktivis akan tetap berjuang, menyuarakan sampai kemenangan itu, kebenaran, keadilan itu kita peroleh. Dan tentu kita hanya mengharapkan kuasa dari Tuhan juga ya. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini, bangsa yang besar, lebih dari 270 juta rakyat. Kita percaya, kita butuh 5 saja hakim MK yang tidak takut terhadap tirani saat ini. Udah jadi itu Bang Sigit, jadi. Tapi kan Kak Tio tahu nggak bahwa sekarang juga ada operasi gitu ya untuk melemahkan mental hakim-hakim MK. Ya, yang saya dengar sih ada 2 hakim MK yang sekarang ini sedang ditarget operasi lah istilahnya. Itu yang pertama adalah Profesor Saldi Isra, yang kemudian Profesor Arief Hidayat. Karena mereka berdua ini yang tadinya itu pada saat keputusan mengubah persyaratan capres-cawapres itu mereka tidak setuju. Iya. Pernah dengar itu enggak? Iya, dengar juga. Apa yang akan dilakukan Kak Tio untuk mendukung mereka gitu? Secara korporat kita, petisi Brawijaya kemarin itu kita sudah mengantarkan surat dukungan kepada Ketua MK dan timnya itu agar tidak takut. Rakyat ada di belakang mereka untuk mendukung. Jadi jangan takut kepada tirani, jangan takut kepada kekuasaan yang ada saat ini. Kebenaran itu disuarakan. Apapun itu, kalau memang sudah melukai nurani mereka, sebaiknya mereka mengikuti nurani dan kehendak rakyat ya, Vox Populi, Vox Dei itu. Saya percaya itu, Bang. Ya, ini kan MK-nya adalah jalur hukum ya, kan ada juga jalur politik. Ya. Ini masih yang tersedia buat kita, koalisi masyarakat sipil yang untuk berjuang untuk menegakkan demokrasi. Iya. Tapi kita dengar juga bahwa katanya kan berjalan paralel ya. Jalur di MK, kemudian jalur politik di Senayan, di DPR. Tapi rupanya nggak tahu ini. Orang masih belum bisa memastikan mana yang akan dipilih. Tapi juga ada kabar juga, kita masih punya alternatif satu lagi, yaitu perjuangan ekstra parlementer yang seperti dikemukakan oleh Dr. Zainil Mukhtar dari UGM. Kalau itu gimana? Peradilan rakyat, dengar kan ya? Iya, dengar juga Bang. Tapi saya nih kaum perempuan nih ya, tentu dalam perspektif dari perempuan gimana itu? Perspektif perempuan itu sebisanya menghindari friksi yang tajam, menghindari friksi yang sampai benturan yang berdarah-darah. Kalau saya nih sebagai kaum perempuan nih, saya tentu ingin yang lebih soft seperti itu ya. Hak angket, kita mendorong terus DPR menggunakan hak angketnya, kita mendorong MK untuk melakukan sidang ini dengan baik dan jujur. Kita berharap, kita optimis dengan 2 perangkat ini, kita optimis. Tapi untuk yang next-nya, kita lihat ya, kita belum bisa untuk merangkai ke sana. Mungkin masih terlalu awal kita membicarakan itu, Bang. Iya. Ini kan saya bicara tentang alternatif yang tersedia gitu kan. Jalur-jalur yang, jalur formal ini kan ada jalur formal, ini kan jalur informal ya. Memang sebenarnya bangsa kita juga pernah melalui itu. Ya kan dari tahun 65, tahun 98, itu kan kita melewati itu gitu loh. Dan memang itu sangat menyakitkan gitu kan buat kita. Ya memang berharap kita nggak akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang yang saya pikirkan adalah misalkan kita tidak bisa itu, terus semua juga tidak bisa memenuhi harapan keadilan masyarakat, terutama masyarakat sipil, apa yang akan dilakukan? Ya, saya percaya kedaulatan tertinggi itu tetap ada di tangan rakyat. Jadi memang kalau rakyat berkehendak seperti itu, kita mau bilang apa, Bang? Ya kan itu kan gerakan spontan mereka ya, gitu. Tapi kalau saya sebagai kaum perempuan, saya percaya lewat apakah alternatif yang ada saat ini sidang MK ini, lewat MK, apakah lewat hak angket DPR, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya masih percaya sampai hari ini seperti itu. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan untuk melakukan seperti tadi Bang Sigit sounding itu. Ya ini kembali ke PT DUM tadi ya. PT DUM tadi kan tuntutan dari 01, apa sih 01 tuntutannya? Kalau 01 kan dia kayaknya itu mempertahankan Prabowo juga nggak apa-apa, tapi fokus dia ke Gibran ya. Gibran yang didiskualifikasi. Gitu ya. Tapi Prabowo ikut. Tapi kalau pas 03, dua-duanya. Ya, karena memang itu lebih logis bagi saya karena satu paket. Satu paket ya. Ya. Jadi kalau pemilu ulang gitu ya. Atau pemilu ulang itu nanti misalkan pemilu ulang kita berandai-andai aja nih. Pemilu ulang itu kan bisa jadi nanti yang
mungkin ada terakomodasi tuntutan dari 01 ikut tapi tanpa Gibran. Ya, kira-kira masih berjuang untuk ini memenangkan salah satu paslon itu. Iya, karena saya kan awalnya memang ikut di DGP 8 namanya, dukung Ganjar Pranowo, Presiden ke-8. Sampai siang tadi saya tetap yakin melihat Pak Ganjar dengan statement beliau di awal sidang MK, saya tidak pernah menyesal mendukung Bapak ini. Saya yakin saya akan terus. Kalau nanti pemilu ulang, spiritnya tetap sama. Tetap mendukung Pak Ganjar tentunya. Iya. Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi pidatonya Pak Ganjar di MK itu kayak, saya ingat kayak Soekarno menggugat gitu. Iya. Kan dia mengatakan hari ini beliau menggugat di situ gitu. Iya. Ya. Jadi masih ada harapan ya. Tentu, iya selalu ada harapan Bang, selalu ada harapan. Kita melihat lorong-lorong gelap di ujung sana tapi tidak. Masih ada lilin ya di ujung ya. To see the rainbow, enjoy the rain ya. Ini adalah Apa itu proses. artinya? Kalau kita ingin menikmati sesuatu yang bagus, nikmati dulu proses yang mungkin menyakitkan betul. ini. Iya. Biar kita bisa menghargai proses itu sendiri ya. Amin, iya. Ya. Benar. Kalau begitu, apa yang ingin disampaikan pada teman-teman yang saat ini masih berjuang bersama kita? Mungkin kita belum ketemu dengan mereka, tapi kita masih punya visi misi yang sama dan cita-cita yang sama. Apa yang ingin disampaikan ke Kak Tio kepada mereka? Ya, saya mau sampaikan, saya sapa teman-teman seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, yang satu barisan dengan kita perjuangannya, roh, spirit perjuangannya sesuai dengan petisi Brawijaya untuk menegakkan demokrasi di negara kita ini. Teman-teman, yang namanya berjuang itu memang seperti ini. Ada pain, ada penderitaan, ada proses itu kita nikmati semua, kita percaya di ujung jalan sana selalu ada kemenangan tersedia bagi orang-orang yang tidak putus asa, bagi orang-orang yang tidak mau lelah, tidak berhenti, akan menerima kemenangan. Percayalah, seperti kata pepatah orang-orang Melayu juga, membujur lalu melintang patah. Ada penghalang bagi kita itu, yuk kita patahkan penghalangnya, mencapai tujuan. Semua kita tentu pendukung 03 khususnya, kita yakin sekali bahwa pasangan Pak Ganjar Mahfud ini adalah sosok pasangan yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin bangsa kita di tahun 2024 hingga 2029. Karena itu apa yang terjadi pasca pemilu, bahkan sebelum pemilu, itu sangat melukai kita para pendukung Pak Ganjar khususnya, dan kita terus berjuang dengan keyakinan yang ada pada diri kita. Yuk teman-teman, jangan pernah ragu, yuk berjuang bersama-sama dengan petisi Brawijaya ini sampai keadilan ditegakkan. Merdeka. Ya. Terima kasih Kak Tio. Ya. Makasih Bang Sigit. Ya, tadi kita sempat berbincang-bincang dengan Kak Tio, salah seorang aktivis dari Petisi Brawijaya. Dari beliau kita bisa belajar bagaimana sikap optimisme Kak Tio untuk memperjuangkan demokrasi dan kebenaran yang saat ini sedang sama-sama kita perjuangkan bersama-sama dengan teman-teman di luar sana ya. Terutama teman-teman masyarakat sipil atau koalisi masyarakat sipil dimanapun mereka berada. Tetap semangat kita untuk berjuang untuk menegakkan demokrasi demi kemajuan Indonesia kita semua. Merdeka! Merdeka! Oke. Ya, makasih Bang. Iya.